Kalian pernah nggak berpikir kenapa Australia tidak pernah mencoba atau enggan untuk menjajah Indonesia? Padahal kalau secara geografis jarak ibu kota Jakarta dengan kota Darwin, Australia hanya 2.720 km atau setara jarak Aceh ke Bandung. Yang dimaksud di sini adalah kalau Australia ingin melakukan operasi gelap menyelinap masuk ke Indonesia, ada banyak sekali aksesnya, terutama lewat pemukiman suku aborigin yang sebagian wilayahnya masuk perbatasan Indonesia. Stigma Australia sebagai negara maju dan Indonesia sebagai negara berkembang, seharusnya ini sudah jadi modal mental untuk Australia menginvasi Indonesia. Tetapi mengapa tidak dilakukan? Bahkan sebaliknya, Australia justru terlihat takut dengan Indonesia. Kenapa demikian? Untuk lebih jelasnya, video ini akan membahas poin-poin penting mengenai hal tersebut. Di antaranya, isu yang tidak disepakati Indonesia Aussie, ekonomi dan negara sekutu, kekuatan militer keduanya, dan pertumbuhan usia produktif. Isu yang tidak disepakati Indonesia Aussie. Hubungan diplomatik Indonesia dan Australia sudah terjalin sejak 1945. Yang awalnya mesra, hubungan kedua negara ini lambat laun mengalami gesekan, yaitu sekitar tahun 1950 ketika Menzies mengambil alih pemerintahan Australia dan Spender sebagai menteri luar negerinya. Saat itu apa yang terjadi? Pertama, perubahan pandangan politik, di mana Australia langsung memandang rendah Indonesia. Australia tanpa rasa bersalah mengklaim kalau wilayah Irian Barat itu milik mereka. Presiden Soekarno yang berada di Istana Negara langsung angkat suara. Dia memberi peringatan keras atas sikap agresif dan ekspansionis yang dilakukan Australia. Soekarno menegaskan wilayah Irian Barat adalah milik Indonesia, yang membuat delegasi Australia harus pulang dengan wajah tertunduk. Peristiwa ini kemudian membuat kedua negara jadi lebih sensitif sejak tahun 1950. Kedua, lebih sensitif. Sejak kalahnya Australia menguasai Irian Jaya, mereka lebih sensitif terhadap Indonesia sampai sekarang. Hampir di banyak aspek, isu kecil bisa dibesar-besarkan oleh mereka untuk mencoreng muka Indonesia di panggung dunia. Misalnya, saat Indonesia membeli kapal selam, alih-alih mengapresiasi, Australia justru mengejek kapal selam Indonesia dengan dua kata, yaitu kecil dan murah. Lebih sombongnya, Australia membandingkan kapal selam milik Indonesia itu dengan Colin Clays milik mereka. Australia juga beberapa kali menerobos perairan Indonesia tanpa izin. Terakhir, kapal mereka harus ditahan dan tak dibebaskan oleh Indonesia untuk memberi efek jera bagi negara kanguru itu. Hingga puncaknya, konflik perebutan Pulau Pasir yang baru-baru ini mencuat. Kasus ini sudah sejak lama bergulir, tepatnya sejak tahun 1974. Awal kasus ini bergulir lagi sejak Indonesia melihat pihak Australia melakukan penjagaan di pulau tersebut. Yang sejak dulu Pulau Pasir sudah digunakan sebagai tempat transit orang-orang Indonesia, terutama dari Pulau Rote. Secara geografis, jarak Pulau Pasir ke Australia berkisar 320 km. Sedangkan jarak Pulau Pasir ke Rote, Indonesia hanya 140 km saja. Ini harusnya membuka mata Australia agar jangan mengklaim apa yang bukan milik mereka. Namun, kenapa Australia sangat ngotot ingin menguasai pulau itu? Jawabannya ada dua hal. Yang pertama, pulau itu menyimpan sumber minyak dan gas melimpah. Dan kedua, keteledoran Indonesia. Pemerintah Indonesia teledor di mana tahun 1974 mereka menandatangani perjanjian MOU yang dimana isinya secara tidak langsung memberikan Pulau Pasir kepada Australia. Inilah yang menjadi penyebab memanasnya hubungan kedua negara dan bikin kita dilema hari ini. Patutnya Presiden Soeharto harus memberikan klarifikasinya hari ini. Ekonomi dan negara sekutu. Banyak yang memprediksi setelah menumpuknya isu dan pertikaian kedua negara, Indonesia dan Australia tinggal menunggu waktu saja untuk berperang. Tetapi apakah perang jadi satu-satunya jalan keluar? Sebenarnya untuk menjawab hal itu, ada banyak pertimbangan yang memungkinkan bahwa perang bukan solusinya.